Halo teman-teman, hari ini kita bersama dengan teman saya, Bang Fajar. Bang Fajar ini putra Betawi asli. Campuran. So kita akan ngobrol-ngobrol macam-macam. Bang Fajar, terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih sama Pak Sam. Boleh cerita, Jar, mungkin dari kecil secara singkat sampai sekarang tuh apa sih kesibukannya? Silakan. Kalau dari gua tumbuh dari kecil sampai sekarang, kalau cerita gua mulai itu dari Jakarta, tinggal di Jakarta memang. Dan lingkungan yang kalau lu tadi describe Betawi banget memang iya. Okay. Karena memang di lingkungan kayak gang, Okay. yang isinya deretannya itu tetangganya itu semua tuh saudaraan. Oh, okay. Saudaraan dari buyut. Jadi ini nenek gua, sebelahnya adalah adiknya nenek gua, sebelahnya jadi itu udah Betawi banget tuh. Wow. Gang kecil di Jakarta dan itu sampai Itu daerah mana tuh? itu di Cideng, Cideng, Jakarta Pusat. Oke. Itu kira-kira sampai TK lulus, kemudian masuk SD dan pindah ke Tangerang. Di Tangerang kurang lebih sampai gue lulus, bahkan sampai hampir mau lulus kuliah lah. Jadi gue memang spend waktu kebanyakan most of my childhood itu memang di Tangerang. Dan juga memang di lingkungan perumahan yang komplek warga pada umumnya lah, yang memang rumahnya kecil-kecil, memang dekat-dekatan semua. Jadi kayak kita tuh bener-bener kayak satu gang atau bahkan mungkin dengan gang yang lain tuh kenal semuanya. Dan kita suka bikin kayak kegiatan yang memang kayak bareng-bareng gitu. Lulus kuliah, gue ikut bokap dan keluarga yang harus pindah ke Bekasi. Jadi masih sekitaran Jabodetabek juga. Ke Bekasi karena bokap gue juga kerja di sana udah lama dan gue udah mulai mendekati masa pensiun. Jadi dia biar lebih gampang, biar lebih dekat gue ke Bekasi. Di situ sampai akhirnya gue menikah. Oke. Menikah just tahun 2017 dan setelah itu gue pindah ke di sini dekat Jagakarsa. Jakarta Selatan. Jadi sampai sekarang gue masih di daerah sini. Jadi kurang lebih wilayahnya masih wilayah Jabodetabek dengan campuran dari Jakarta asli sama daerah-daerah suburbannya. Sekitarnya. Oke. Sekarang profesi sebagai Rekruter rekruter. Oke. Nanti kita lihat di perusahaan swasta. Di perusahaan swasta. Jadi karyawan swasta. Karyawan swasta. Oke. Aku mau dikit dong. Kita masuk ke waktu Fajar di masih kecil. Ya. Di Cideng itu sampai usia berapa tuh? Sampai masuk SD, lulus TK ke sekolah. Oh. Jadi mungkin ya 6 lah. 6 tahun, 5-6 tahun. 5-6 tahun. Nah, mau dong, kalau ada nggak, masih ada ingatan nggak di zaman itu tuh biasa ngapain? Atau main ngapain sih biasanya? Kalau main karena masih kecil dan ada sih tetangga yang mana ya itu saudara juga, Okay. saudara jauh kan. Main tapi bukan yang kayak semain yang kayak pas di Tangerang, karena mungkin lebih banyak kayak orang-orangnya yang kayak sebaya di situ. Tapi kalau kegiatan pas kecil tuh kayak yang gue paling ingat banget di Jakarta, apalagi zaman tahun 97, 98 itu ya setiap minggu pagi kita ke Sarina. Oke. Kita ke Sarina, di situ pasti ada pawai. Oke. Pawai lewat. Jadi sambil makan jajanan, bolu gitu, sambil nontonin pawai. Terus kalau lo ingat mungkin dulu di Sarina kan ada patung McDonald yang gede. Oke. Nah, kita ya sambil duduk situ, kadang masuk jajan McDonald juga di situ. Oke. Jadi ya kegiatan yang paling itu sih ketika lagi hari-hari besar Jakarta. Kayak lagi ada ulang tahun pawai, terus lagi zaman-zaman pemilu. Sudah ikut konvoy, bareng sok keluarga besar. Pawai partai. Oke. Tuh. Jadi pawai tadi tuh isinya apa tuh yang lewat? Kalau pawai yang minggu pagi itu yang kayak apa sih, ondel-ondel lewat, kayak nggak tahu, mungkin itu hal yang rutin aja kali di Jakarta. Kayak setiap minggu pagi itu ada pawai. Jadi kayak rombongan, iring-iringan, ondel-ondel sebagainya pada lewat jalan Sudirman situ. Jadi ya udah kita nontonin aja. Mungkin ada marching band juga kali, gue gitu lupa sih. Tapi kurang lebih ya itu yang paling gue ingat banget ada dari minggu pagi di Jakarta. Nah, tadi Fajar juga cerita ikutan waktu partai. Itu yang lo masih ingat tuh partai apa tuh yang? Kayaknya dulu gue itu PAN ya. PAN. Karena gue itu benar-benar ya, walaupun gue juga cuma ikut kayak iring-iringan aja. Dan gue juga nggak ingat sih kenapa dulu ikut kayak gitu ya. Itu semua anak-anak di komplek itu ikutan semua atau gimana? Nggak tahu, nggak ingat, tapi yang gue ingat adalah gue bareng sama saudara gue. Atau mungkin waktu itu gue bisa jadi mix up juga ya, jadi kayak kita lagi lewat jalan, terus kemudian ada lagi orang pada pawai partai. Jadi gue nggak tahu memang itu benar-benar ikutan atau enggak, tapi ya gue ingat orang udah bawa itu, jadi kayak sehingga gue momen yang terekam di memori gue adalah ya itu. Pas lagi karena pemilu 98 ya lumayan ini juga, lumayan kencang juga. Betul. Wah, mau lagi dong, ajar cerita dong.
ke itu gimana sih hubungan antara tetangga-tetangga yang saudara ini? Apakah sering main bareng, kemudian sering saling berkunjung, atau kalau misalnya juga acara besar ngumpul ke rumah siapa gitu kan? Saling berkunjung kayak itu udah jadi tetangga, jadi kayak tinggal mampir-mampir aja kan. Karena gue waktu itu kan tinggal sama bokap nyokap gue masih belum pindah ke rumah sendiri, jadi masih tinggal di rumah nenek, dan di dalam rumah itu juga masih ada tante gue juga, jadi kayak masih pada tinggal di situ. Sebelah tetangga kanan kiri ya saudara juga. Yang jelas kalau pas lagi lebaran ya udah tinggal kita bergiliran aja, datang ke sini dulu, datang ke yang sini, datang ke rumah yang sedepannya lagi, bahkan mungkin sampai kayak 4-5 rumah sekitar itu masih saudara semua. Nah kalau misalkan even sampai gue mulai kerja kan sebelum gue nikah itu kan kayak gue kan kerja di daerah Sudirman juga, jadi sambil daripada gue ngekos gue tinggal aja di rumah nenek gue di situ, balik lagi di situ. Nah kadang tuh kalau pagi tuh ya udah tetangga-tetangganya nenek gue tuh ya masih suka Cik Aing gitu kan, kalau kayak langsung kayak dari luar udah langsung manggil Cik Aing nitip ini enggak, jadi kayak yang memang saling nawarin gitu loh satu, karena kan nenek gue juga udah tua, udah tinggal sendiri juga. Jadi tetangga-tetangganya saudara-saudara yang lebih muda-muda, ya udah kalian mau pasar nih, mau nitip ini Mau sekalian nggak gitu. Dan interaksinya ya lumayan luas banget karena ya benar-benar kayak ujung-ujungnya mungkin kayak satu komplek jalan itu tuh kayak kenal semua. Dan nenek gue juga memang salah satu yang udah deket juga ibaratnya sudah udah lama banget tinggal di situ. Jadi ya udah lumayan familiar lah semua orang-orang di situ, kayak gue bisa mungkin paham bahwa itu adalah saudara semua gitu. Jadi pas kalau misalnya sekarang lagi ke Cideng lagi, kanan kirinya ya gitu. Iya masih kenal, masih ingat semua saudara semua, walaupun berbeda generasi juga kan. Kayak maksudnya yang memang dulu saudara-saudara yang ada di situ pasti udah berpindah keluar, sekarang anak-anaknya, dan mungkin karena ya kita juga nggak segitunya banget sama anak-anak yang kecil udah terlalu jauh banget. Jadi kayak ya masih kenal, tapi lebih ke yang bapak-bapaknya, omnya, yang jadi om kita, om tante kita. Panggilnya om atau enggak? Om tante. Om tante, oke. Gue Betawinya bukan yang Betawi banget menginternalize diri gue, karena ya gue masih panggil om tante aja biasa. Gak ada pressure juga buat panggil yang Oke. Alright, itu menarik ya. Habis itu berarti jadi SD pindahnya ke Tangerang. Tangerang itu kalau daerah sekarang itu di Kelapa II, lokasinya itu ya di antara Sukmarekon sama Lipo Karawaci. Jadi lumayan lah diapit oleh dua mall besar. Iya. Jadi sepanjang masa kecil itu kalau misalnya Sabtu Minggu ya kalau mau main kemana ya cukup di Tangerang aja, ke Lipo aja gitu. Oke, betul. Berarti ini zaman setelah 98 atau 98 sampai 2014. Waktu itu berarti Liponya sempat kan baharan segala macam. Itu ada lu dari situ. Tapi gue nggak punya recollection at all soal itu. Mungkin karena ketika lagi masa kerusuhan itu nggak tahu, kayak mungkin orang tua gue juga kayak ngekip gue dari berita itu kali ya, supaya gue nggak tahu. Jadi kayak gue bener-bener kayak nggak punya keingetan apapun soal kerusuhan 98. Yang berarti ya cuma dari berita aja. Emang dulu pernah kayak gini, Pernah dengar cerita bahwa ya Lipo kebakaran, tapi kayak gue nggak inget, nggak mengalami masa traumanya atau heboh-hebohnya gitu. Itu dari situ ya, kalau secara pendidikan daerah situ ya. Oh iya. Sumarekon belum ada dong? Sumarekon belum ada. Berapa waktu kemudian baru ada? 10 tahun kemudian mungkin. Ya Lipo itu salah satu tujuan yang favorit tuh. Gua anak BSD jadi waktu itu juga ke Lipo, tapi jauh ya dibandingkan tempat. Iya, masih satu-satunya tempat yang kita kunjungi lah di situ. Gimana tuh? Kenapa pindahnya ke Kelapa II tuh? Ada saudara atau memang memilih aja atau gimana? Ada saudara di sana yang mana saudaranya juga anaknya dari neneknya yang tetanggaan sama nenek gue itu. Oke. Tapi gue nggak tahu, mungkin bukan karena itu, tapi karena ya kebetulan harga tanah juga, jadi kayak bokap gue bisanya ya di situ juga, dan plus waktu itu kayak mungkin digadang-gadang kayak Tangerang the next big city juga. Which is ya memang iya. Jadi kayak ya by chance ya pindah ke sana, ikut orang tua aja, nggak tahu apapun konteks apapun soal decision making kenapa, tapi ya udah kita pindah ke sana dan dia udah besar ke sana. Boleh tau, Pak Jarni berapa saudara dia? Gue 3 bersaudara, gue pertama. Anak sulung, oke. Adik, laki, perempuan? Cowok, cewek dulu. Cewek dulu, siap. Mau dong kita dig deeper lah ya. Kalau setiap family punya values, punya ajaran yang mungkin beda-beda. Nah, mau tahu dong 1-2 ajaran keluarga yang cukup melekat gitu di Fajar tuh? Karena konteks itu tadi dari keluarga bokap itu keluarga besar. Bokap sendiri 3 bersaudara, tapi nenek gue itu mungkin 6 bersaudara, jadi yang lumayan besar. Dari nyokap juga sama besar juga. Nyokap itu mungkin 11 bersaudara. Oh wow. Jadi dua-duanya sama-sama besar. Bedanya kalau yang nyokap mungkin dari keluarga intinya dia udah besar, kalau dari bokap dari keluarga besar yang memang besar. Nah jadi karena gue terbiasa di keluarga besar itu, jadi kayak ya memang kita tuh mau dari keluarga nyokap atau keluarga bokap memang suka ngumpul. Lebaran tuh udah pasti waktunya keluarga.
kalau misalkan ada keluarga yang kesulitan pasti harus kita bantu. Jadi ya lumayan dekat lah. So values di keluarga besar itu saling helping, seperti kalau cerita Fajar tadi bahwa ada tetangga nyamperin ke rumah nenek Fajar nanya mau tips sekalian nggak? Nah itu Bahkan ketika gue di Tangerang pun juga, walaupun bukan saudara, tetangga semua, tapi nyokap gue sering pergi, bokap nyokap gue kalau misalnya weekend suka pergi ke rumah siapa gitu, saudara atau ke rumah nenek gitu. Ya bahkan kan kalau misalnya kita udah jadi remaja kan kita nggak ngikut kan. Oke. Apalagi waktu itu 2003, 2021, 2022 itu lagi zamannya PS, lagi rental, lagi di rumah. rental ya, betul. Udah punya PS di rumah, ya udah main aja di rumah. Ya. Nah kalau gue lagi di rumah, ya nyokap gue kan selalu ngomong ke tetangga, titip aja di rumah. Oh. Ya gue kalau misalkan lagi mau makan, gue ke rumah tetangga. Oke. Makan di rumah tetangga. Kalau misalkan mau pernah perginya jauh, ya gue nginep di rumah tetangga. Jadi ya udah kayak kita tuh udah sama-sama kayak ngejaga satu tetangga itu ya anaknya saling dijaga bareng aja. Oh menarik. Itu lumayan ini ya, jadi tetangga juga sering main ke rumah lu. Iya. Anaknya campur-campur Kita aja. main Makan di rumah biasa makan di rumah, makan padangan. Ada kalau misalnya anaknya orang tuanya dari tetangga lagi pergi ya kita yang gantian gitu. Oke. Jadi ya memang saling membantu. Oke, dan itu nggak berasa kayak waduh extra effort nih Nggak. anak mesti di sini. Oke. Nah, ada. Oh, alright, menarik. Dan itu kebawa sampai sekarang. Values gue ada sekarang ya iyalah, maksudnya gue selalu ngeliat kayak dari mana gue berasal. Gimana pun gue udah mungkin melanglang buana, ya gue dibentuk dengan nilai kayak gini. Mau tahu dong cakupan keluarga itu seberapa tuh? To what extent tuh? Masih dihitung kayak family nih? Jadi buyut gue, which is nyokapnya nenek gue, masih punya anak-anak yang mana anak-anak itu adalah tetangganya nenek gue itu semua. Alright. Sampai lingkup situ masih gue itu. Jadi kalau misalnya masih ada anak-anaknya lagi ya, mungkin gue nggak begitu kenal yang udah segenerasi sama gue, karena udah terlalu jauh juga, atau bahkan yang generasi di bawah gue, tapi ya sampai om tante gue itu yang masih ada relasi dengan buyut gue, itu masih terhitung sebagai keluarga. I see. Oh, at least masih kenal, itu oke. Jangan bisa selalu bisa di trace back ya. Ini kan Yeah. ini ya si ini. Ya, Oh, nice. lumayan besar ya, bener-bener kayak mungkin ya Betawi pada umumnya juga. Nah, mau tahu dong kurang lebih itu teman keluarganya Fajar nih ada di mana aja nih? Tahu sebagian besar ada atau sebagian besar lah di mana dia? Gue rasa masih di sekitaran Bekasi, Tangerang, Depok, dan ya Jakarta aja. Karena ya ujung-ujungnya mereka semua pindah ya kayak kebanyakan pada orang pada umumnya ya setelah yang harga-harga pada melambung di Jakarta ya mereka membangun keluarga sendiri yang mereka mungkin pergi ke daerah sekitar untuk ya tinggal. Dan rata-rata di sekitar situ. Menarik. Terus masuk ke sekolah di cerita dong. Sekolah tuh SD di mana, kemudian SMP di mana, SMA di mana gitu gitu. SD gue swasta, pakai dari SMP SMA di Tangerang semua. Oke. SD swasta, SMP SMA negeri. Nah, SD swasta Islam. Dan itu menurut gue beruntung kayak masuk ke sekolah situ atau kayak keluarga gue beruntung mendapatkan sekolah itu karena kebetulan ya sekolah itu kayak sekolah yang memang baik-baik gitu. Anak-anaknya semua itu memang baik-baik. Oke. Dan Berarti lo tetap baik-baik lah ya? menurut gue masih tetap baik-baik karena gue nggak kalau misalnya menurut gue kalau udah ikut kayak tawuran gitu, kalau udah minum miras, kalau tuh udah kayak udah melewati batas. Oke. Nah batas normal gue aja sampai situ coba. Oke. Batas normal sosial gue aja sampai situ. Jadi ya gue terus baik-baik. SD gue lumayan beruntung punya lingkungan yang, nah anak-anaknya itu anak-anak yang menurut gue pinter-pinter. Oke. Jadi gue jarang bisa dapet ranking di sana. Pernah dapet ranking, tapi kayak ketika lo ada di lingkungan yang kayak begitu, dan lo bisa mendapatkan sesuatu, pasti lo akan sangat memuaskan diri lo. Ya. Karena lo tau lo compete dengan orang-orang Levelnya seberapa? levelnya ya pintar. SMP kebetulan juga masuk SMP favorit di Tangerang, SMP 9 Tangerang, dan SMA juga SMA 2. Jadi ya kebetulan memang gue rasa karena kebiasaan dari kecil juga gue memang membaca juga, dan ya kebetulan gue masih di internalisasikan nilai-nilai yang baik-baik. Jadi gue bisa ngejaga diri, dan in terms of minat belajar, minat baca juga ada dari dulu. Itu dari siapa? Nyokap atau? Gue rasa bokap mungkin demen baca koran, tapi I wouldn't describe him as seseorang yang demen baca, kayak bener-bener baca buku-buku banget. Tapi yang menurut gue beruntung adalah gue diberikan fasilitas, gue difasilitasi. Jadi kayak dia memberikan buku-buku ensiklopedi, ada buku-buku bacaan, dan ya gue tinggal baca aja. Jadi kayak difasilitasi, tapi bukan benar-benar kayak dipaksa. Ada kemudahan lah, jadi bukunya ada, so itu jadi minat lo ada di situ. Oh menarik, alright. Nah, sekolah, kemudian ada kuliah, dan mungkin kerja, mau dong cerita aja pertemuan lo nih pertama kali, atau yang berkesan lah dengan orang yang mungkin beda background sama lo,
dan itu surprisingly not that bad gitu. Gua rasa itu mulai di SD dan SMP karena kan sebenarnya SD pun juga masih belum segitu diverse banget populasi orang yang datang dari suku yang berbeda-beda ya, karena memang masih lumayan kecil lingkupnya. Tapi SMP kan udah mulai masuk SMP negeri, udah mulai masuk tuh ke tempat-tempat yang berbeda, latar belakangnya termasuk dari ras yang berbeda juga. Dan di situ ya menurut gue impresi gue saat itu ya kayak yang menarik aja, bisa dapat temen yang berbeda, walaupun mungkin gue nggak sampai yang kenal banget sama keluarganya yang kayak sering diajak main ke keluarga, tapi kayak at least dapat pengalaman yang berinteraksi dengan orang yang kayak begini. Itu mulai dari SMP sih. Dan di situ mungkin ya kayak benar-benar mulai merasa bahkan bukan cuma dari ras aja, dari agama pun juga kan udah berbeda. Kalau SMP, kalau SD mungkin ya masih SD Islam, jadi masih ya satu ini semua lah, satu frekuensi semua. Nah, udah mulai SMP yang udah mulai berbeda gitu. Dan itu baru mulai ngeliat ternyata gini orangnya beda gini, dari suku ini gini, backgroundnya mungkin keluarganya seperti ini. Jadi kayak ya udah mulai terkejut nggak tuh ya bahwa ternyata ada orang yang mungkin kayak beda gitu sama. Terkejut ya, tapi lebih ke mengobservasi aja. Oke. Mengobservasi aja. Jadi kayak ya karena itu baru pengalaman pertama gue, jadi kayak it was not to reactionary juga sih. Jadi kayak lebih ke kayak gini ya gitu. Oke. Sampai Menarik. Ada nggak pengalaman lintas budaya gitu yang berkesan lumayan gitu? Kalau itu mungkin gue baru rasakan later in life ya. Mungkin ya sekitar pas lagi kuliah dan mungkin ya belakangan ini pas udah mulai masa-masa kerja, karena kan kalau dulu tuh rasanya kalau SMP gue jarang main, maksudnya jadi ya lebih ke anak rumahan aja, main sama teman-teman komplek di rumah, tapi ya secara background nggak terlalu banyak berbeda. Tapi kalau yang benar-benar kayak mulai melawan buana ya mungkin semenjak ya kuliah dan kerja ini lah. Boleh dong satu cerita kuliah apa? Kalau suatu cerita pas kuliah itu mungkin ya ketika akhirnya gue ketemu teman yang dari background keluarga Chinese, turunan Chinese, dan ternyata banyak juga orang-orang yang sebenarnya gue pikir kayak punya stereotip tertentu, tapi sebenarnya yang nggak kejadian. Dan stereotip itu bukan stereotip yang mungkin kayak mengendap di pikiran gue, tapi lebih ke yang gue dengar aja. Dan Misal. Sorry. San. yang gue tau kan mungkin kalau misalnya dari dulu kan nenek gue kan kayak sama orang ini, sama orang Padang, sama orang Cina gitu. Jadi kayak ada sentimen, jadi kayak mungkin ngomongnya apa gitu, kayak mungkin Padang gitu. Cina juga begitu garisnya gitu kayak. Jadi kayak yang dibawa sama nenek gue mungkin karena dia juga angkatan perang kali ya. Jadi ya masih kebola sih terus. Tapi ketika gue ketemu dengan teman gue dan keluarganya pas di masa-masa kuliah kayak baik-baik aja. Dan ya basically ya berbeda aja dari apa yang dibayangkan selama ini. Walaupun itu juga nggak segitu melekatnya banget kayak sampai bikin behavior atau perilaku terhadap mereka berbeda, tapi kayak kan ada tertanam. Template-nya tuh orang kayak gini. Ya, gue juga punya cerita, ada tuh pengalaman kayak gitu, mungkin gue ceritain panjang lebar nanti di berikutnya, tapi singkat cerita waktu gue kuliah disuruh cek sebelah gue nih punya stereotip apa aja. Sebelah gue tuh orang Batak, gue tulis tuh nih ngomong kasar lah, keras, kemudian preman lah gitu kan. Terus habis itu dia suruh cek sama gue, dari sekian list lu, sebelah lu tuh orang Batak itu punya berapa banyak yang lu checklist kan? Gak ada kan? Kok lain ya? Ini jadi hal yang bikin gue berpikir, gitu. Oke. Menarik, habis itu Fajar ceritanya pindah lah sekarang di kerjaan sekarang di luar negeri, di Singapura. Nah, boleh cerita dong, ada nggak sih pertemuan lintas budaya yang lo jumpai waktu kerja di situ? Ini menurut gue yang the most diverse environment yang gue pernah temuin. Kebetulan memang di kantor gue memang perusahaan global, dan di situ ketika gue baru masuk itu, jadi gue tim rekrutmen. Kurang lebih ada sekitar 20-30 orang. Berdiverse banget, orang Amerika ada, orang Hungaria ada, orang Polandia ada, Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia ada, Jepang ada. Itu berrepresentasi dari globe mungkin ya. Dan itu menurut gue kayak ketika gue masuk sana, gue lumayan proud juga sih, maksudnya kayak I can represent Indonesia to be in the team gitu. Dari Perancis juga ada, jadi kayak ya lumayan diverse banget. Dan dari situ gue mulai melihat bahwa orang-orang dari luar itu mungkin punya, ketika dalam urusan bekerja ya, kayak mereka fokus, dedicated banget.
Sedangkan kita ketika bekerja, kita berusaha untuk menganggap itu sebagai kayak our second family. Dengan kayak work is your second family karena you spend most of the time di kantor juga. Nah, karena kita terbiasa dengan lingkungan yang dekat, komunal, kolegial, di sana nggak mendapatkan. Lumayan kaget juga, karena kan individual kan, masing-masing aja gitu. Fokus kerja. Kadang kita kalau misalkan di Indonesia kalau kerja, udah lihat berita ini dulu. Banyak tuh kayak gitu. Sana nggak ada. In a way bagus, ya in a way juga ya bikin kangen juga nggak sih? Iya. Di sana kerja gitu. Nggak hangout gitu juga. At least selama gue 3 tahun di sana baru mulai, karena ya kebetulan dinamika timnya juga berubah sampai ada mulai belakangan ini mungkin lebih banyak kayak orang lokal, orang Singapura yang memang di hire. Jadi ya baru belakangan ini dimana kita mulai ada aktivitas bareng. Kalau dulu ya enggak sih, gue pun juga kan memang karena pulang pergi ke Jakarta 2-3 kali sebulan gitu, jadi kayak ya nggak ada waktu buat main sama mereka. Jadi fokusnya kerja aja. Jadi di sana ada nggak tuh jajan ciloknya di bawah? Nggak ada jajanan gitu. Kalaupun ada juga ya orangnya ya kayak rasanya tuh memang mereka own their own work dan lumayan attach banget ke kerjaannya kan. They care so much about their work gitu. Jadi kayak ya udah fokus adalah kerja deliver. Which is quite ya lumayan mengejutkan juga buat gue, dan kayak mungkin lu berpikir selama ini lu udah cukup ambisius, lu udah cukup hardworking, lu udah cukup kompeten, tapi ternyata ada another level. Yang mengagetkan. Oke, butuh berapa lama tuh buat adjust? Gue rasa sampai bener-bener akhirnya baru mulai finally ngerasa settle dengan accepting situasi yang kayak gitu ya 3 tahun kali, 2,5 tahun kita. Tapi kalau untuk sekedar kayak mulai terbiasa diri di lingkungan itu ya mungkin ya setahun lah, 6 bulan setahun. Kalau suruh pilih culture yang begitu atau yang Indonesia yang lebih kumpul-kumpul? Kalau bisa gue mix ya, gue akan ambil the good thing about their etos kerjaan mereka, disiplinnya mereka, dan gue akan ambil sisi kekeluargaan kita. Karena ya menurut gue kayak ada plus and minus lah dari gue itu. Jadi kayak dengan gue yang udah dibesarkan dengan value yang kayak tadi gue bilang komunal, dekat juga dengan sekitar, gue gak akan cocok untuk tinggal lama di luar negeri, gue rasa sih. Dan menurut gue kayak kalau dulu mungkin gue sangat ingin tinggal di luar negeri, kayak berkompetisi di luar itu karena masih punya ambisi. Tapi setelah berkeluarga juga jadi merubah persepsi lu juga kayak apa sih yang lu cari gitu. Dari situ apa yang lu dapatkan. Menarik ya. Dari semua bekal sampai kemudian lu berkeluarga punya anak, mau dong cerita satu values yang menurut lu penting dan itu lu coba ajarkan ke anak-anak lu. Belum sampai sempat ngajarin, tapi yang gua rasa gua akan tetap yang gua rasa gua akan coba ajarkan nanti adalah ya yang jelas untuk berbagi. Dan yang kedua, setelah gue melihat perbedaan perkembangan diri gue dari mulai dari lingkungan yang maksudnya kayak yang familiar dalam negeri Indonesia ini aja, dengan ketika akhirnya gue coba keluar negeri, gue rasa kayak terbiasa untuk berpikir kritis, mengutarakan pendapat. Itu kan value yang kita jarang punya ya. Di Indonesia kayak kita mungkin lumayan, dari sistem pendidikan kita pun juga mungkin memang gak terlalu mengencourage itu. Sedangkan ketika akhirnya gue tinggal di luar negeri, gue baru merasakan bahwa gue main struggling juga nih dengan dua aspek itu. Berpikir kritis dan mengutarakan pendapat. Jadi kayak kalau misalnya lagi ada setting grup yang kita lagi diskusi sesuatu, pasti akan cenderungnya kayak akan diem, kayak malu gitu kan. Karena mungkin kalau misalkan dulu kalau di sekolah tuh kalau misalnya kita terlalu banyak angkat tangan berpendapat kayak dilihatnya kayak caper gitu. Jadi itu membentuk sih, dan menurut gue itu dua hal yang penting, kayak satu dari sisi gimana lu mengejar apa yang bisa lu dapatkan di dunia ini, dan yang kedua tentang ya gimana lu menghargai sekitar. Menarik. Alright. Tadi kita mau macam-macam. Nah, sekarang aku mau mengajak kuis singkat belajar. Nah, kuis singkat ini rapid fire. Aku akan sebutin beberapa kriteria. Kemudian Fajar silakan sebutkan orang yang Fajar kenal, yang tapi sukunya suku apa? Oke. Jadi aku sebutin kriterianya, silakan sebutkan suku. Langsung sukunya aja. Langsung sukunya aja. Oke, siap ya? Pertanyaan pertama. Salah satu orang paling sabar yang Fajar pernah temuin. Itu suku apa sih? Jawa. Orangnya yang gue tahu dia dari suku Jawa. Jawa mana? Timur, barat, tengah? Jawa mana ya? Mungkin Jawa Tengah kali ya. Jawa Tengah. Oke. Ya. Siap. Nomor 2, salah satu orang yang paling pintar nyanyi. Nyanyi. Definitely Batak. Batak. Oke. Bukan cuma pintar nyanyi, tapi ya nggak berani nggak malu untuk nyanyi. Bahkan di ruang publik juga. Wah. Oke, jadi jangan khawatir kalau itu, selalu siap buat ini ya, volunteer isi pernah acara. Nomor 3, yang paling romantis.
Ini gue nggak tahu karena memang dia benar-benar romantis atau kayak punya duit. Tapi dengan orang yang sama dengan yang pertama tadi, dia orang Jawa. Orang Jawa, oke. Orangnya sama jadi. Orangnya sama, baik. Tadi romantis dan penyabar. Wah. Ini by the way laki atau perempuan? Laki. Laki. Wah, ini nanti kita bisa tanya lebih jauh. Nomor 4. Orang yang paling salah satu orang paling inilah hard worker. Hard worker, gue punya 2. Sebenarnya dari ras Chinese, Oke. dan kedua punya dari Padang. Oke, ada satu hari satu pada baik, menarik. Satu lagi, salah satu orang yang menurut Fajar jumpai paling bright, paling cerdas. Kayaknya dia dari Jawa. Oke. Siap. Jadi Jawanya kayaknya deh, menerka-nerka ya. Ya. Dan dari panas mukanya. Dari mana sudah. Alright, menarik. Nah teman-teman, di sebelum ngobrol itu saya sempat tanya sama Fajar, kira-kira ada snack apa sih yang diingat waktu kecil? Fajar sebut ada 3. Bisa cerita Jar, apa aja Jar? Kalau pada ingat zaman dulu ada tuh namanya es gabus. Jadi kayak puding, tapi rasanya kayak puding gabus gitu, pelangi warna-warni. Alright. Tipis-tipis slice gitu, jadi model slice kayak keju lebaran. Terus kue cubit, Oke. sama yang ketiga apa ya? Kue bolu. Iya kue bolu. Alright. Karena tadi kue bolu itu ketika minggu pagi kan biasa suka ada jajanan pasar subuh kan, kue basah. Nah itu sambil nonton ondel-ondel dari bawah sambil makan itu. Yang warna apa tuh kue bolunya? Gue lebih suka yang warna coklat. Ada coklat. Ada sebenarnya rasanya sama aja ya. Jadi putih yang ujungnya coklat, Iya. yang di ujungnya coklat. Tapi sebenarnya kalau yang merah hijau sarannya sama nggak sih? Mungkin ada beda rasa sedikit, yang hijau mungkin ada rasa pandan. Oke. Oh, jadi kita masuk ke si kue apa tadi namanya? Gabus. Gabus. Ya, gabus itu jadi disajikan dingin atau Dingin. Dingin. Dingin itu tapi bukan yang kayak, gue rasa mungkin nggak pakai, atau pakai es atau pakai gula biang, tapi kayak dinginnya ya dingin beku dan bertahan lama aja kali ya. So bentuknya kayak es krim atau kayak puding tapi keras. oke. Tapi nggak sekeras batu. Oke. Jadi masih kerasa tekstur pudingnya. Alright. Menarik. Dicari aja es gabus. Es gabus. Mas gabus pelangi. Es gabus pelangi, baik. Itu zaman kecil juga tuh. Itu zaman SD, karena zaman SD itu ya di lingkungan sekolah, di halaman sekolah itu ada bapak-bapak yang jualan Jual gitu. es gabus pelangi. Dan itu lumayan favorit juga. Walaupun gue nggak tahu itu kayak seberapa sehat. Berapa duit waktu itu? Kayak 1 slice gope deh, 500 deh. Alright. 500 ya. Nah, terus kemudian kedua, yang kalau kita sudah hadirkan, ini adalah si kue cubit. Oke. Yang setengah matang nih. Yes, ada 2. Oke, boleh cerita dong Jar. Kue cubit setengah matang nih, dengan matang itu sebenarnya beda nikmatnya di mana Jar? Panas. Ini udah agak dingin ya. Aduh. Ketika masih setengah matang, ketika masih panas-panas, cubit sendiri kan pada dasarnya memang udah akan manis kan. Apalagi ketika masih setengah matang, ini masih rasa panas, jadi makan sambil Oh justru esensinya di situ ya? sambil mulut masih panas-panas. Aduh, menarik. Mari kita cobain kue cubit ini dari vendor terdekat, nanti saya tanya vendornya. Ini sebenarnya aslinya pakai sendok pasti kayak enggak ya? Enggak sih. Langsung hajar pakai tangan. Ini jajanan pas lo di mana nih? Di Tangerang atau masih di Cidahu? Dari mulai TK udah ada. Tapi ya terutama pas SD ya sering juga. Kalau pas SD itu lebih demen yang dibikin laba-laba. Yang garing. Yang bara dan garing. Kalau lu makan ini ada memori tertentu nggak spesifik kejadian yang lu ingat? Mungkin nggak spesifik tapi ya general happiness being a child aja. Ya. Jadi kalau mau coba ngingetin anak-anak zaman masa-masa anak-anak itu ya kue cubit itu udah ingat dulu kayak seberapa bebasnya lu dulu. Seberapa lu cuma peduli soal main. Oke. Ya. Menarik. Enak. Jadi menurutku enak sih. Maksudnya dia kondisinya sekarang udah nggak terlalu panas tapi menurutku masih. Jadi makannya nggak apa ya. Oke. Menarik banget. Thank you banget Fajar buat cerita-cerita. Oke, sudah selesai. Sudah selesai. Baik teman-teman semua, itulah tadi Fajar. Kita ketemu lagi nanti di video berikutnya. Terima kasih.